Oke, hari ini Minggu, hari yang cerah. Kita belajar ya. Dimulai dari nomor pertama. Kerjakan dengan teliti. Nah, ini ada soal. 3 uang logam dilempar bersama-sama tentunya ya. Tentukan peluang. Semua sisi yang muncul adalah angka. Ya, kita ingat ya kalau misalkan mau bikin peluang koin. Jadi anggap aja kalau yang pertama itu ini koin pertama, ini untuk koin kedua, dan ini koin ketiganya. Hasilnya yang ini semua ya. Peluang semua sisi yang muncul adalah angka. Nah, ini yang kemungkinannya ini nih. Ya, peluang dari sampel-sampelnya ada 8 ya. Yang angka semua ada 1. Berarti bisa kita anggap dia hanya 1 kejadian dari 8 kemungkinan. Ya, 1/8. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut di nomor 2 ya. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul bilangan kurang dari 5 adalah berapa gitu ya. Nah, gini ya. Dadu dilempar sebanyak 1 kali. Peluang muncul dadu kurang dari 5. Berarti 5 jangan ikutan. Ya. Kita bisa mulai dari 4. 4 udah boleh ikut. Ya. Saya tanda ini yang ikutan. 4 3 2 1. Jadi ada 4 yang termasuk dalam permintaan si soal. Ya. Jadi peluang bilangan kurang dari 5, 4 per semuanya ada 6. Jadi 2/3. Jawabannya yang A ya. Oke, itu untuk nomor 2. Yuk lanjut di nomor 3. Sebuah dadu dan uang logam dilempar bersama-sama. Peluang muncul angka dan mata dadu kelipatan dari 3 adalah berapa gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih tabelnya tuh kayak gini. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar sama-sama. Nah, ini kotak ini adalah ruang sampelnya ya. Ditanya peluang dadu yang muncul angka dan mata dadu kelipatan 3. Oke, yang angka berarti kita bisa tandain semuanya ya. Nah, angka dan satu lagi dadu kelipatan 3. Nih, kelipatan 3 nih. Satu nggak masuk ya. Oke. Nah, hubungan mereka itu adalah dan. Nih, kalian bisa lihat dan. Artinya apa? Artinya yang kedua-duanya masuk dalam kategori. Jadi jawabannya yang ini. Dan yang ini. Ya. Karena dia hubungannya dan. Jadi harus memenuhi kedua syaratnya. Syarat angka dan kelipatan 3. Jadi hanya ada 2 nih, ya. Jadi 2 per semua ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Atau kalau kalian mau gampangnya gini. Kalau uang logam itu kan ada 2 mukanya. Dadu itu kan ada 6. Kita kaliin aja. Berarti ruang sampelnya ada 12. Berarti 2/12 ya. Boleh dikecilin 1/6. Yang A. Lanjut di nomor 4.
Dari 52 kartu bridge, peluang memilih kartu hitam bergambar Queen adalah Kalian bisa lihat di sini semua ya. Hitam Queen. Ada berapa tuh? Ini nih, ini Queen hitam. Terus ini Queen hitam. Ada lagi nggak? Sepertinya nggak ada ya. Karena Queen itu cuma ada 4. 2 hitam dan 2 merah. Ya. Kalau kita mau Queen hitam berarti cuma 2 peluangnya. Jadi tinggal 2 per. Total semua kartu adalah 52. Itu kalian harus hafal ya. 2 per 52. Boleh dikecilin jadi 1 per 26. Jadi jawabannya yang B. Nah, oke. Lanjut, nomor 5. Banyaknya anggota ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam adalah. Lanjut, nomor 6. Peluang memilih kartu hitam dan bukan angka dari satu set kartu bridge adalah memilih kartu hitam bukan angka dari satu set ya. Ya, kalau yang angka itu kan 2, 3, sampai 10 ya. Sedangkan As dan Jack Queen King itu bukan angka. Jadi bisa kita kategorikan yang hitam tuh ini. Hitam bukan angka. Dan yang ini. Ya. Nah, kalau kalian hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitam tapi bukan angka. Berarti jawabannya ada 8 per 52. Yang aslinya 8 per 52. Nah gitu. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah 8 per 52 ya. Lanjut di nomor 7. Jika peluang seseorang hidup lebih dari 80 tahun adalah 0,2. Nah, kalian nggak usah pedulin ininya ya. Usia 80 tahunnya nggak usah dipusingin. Ya, ini nggak usah pusingin. Yang penting kalian tahu peluangnya aja. Ya, 4 kakek dan nenek. Ya, hanya 2 yang hidup lebih dari 80 tahun. Ya, walaupun judulnya kakek dan nenek, tapi peluangnya kan sama, ya. Cuma 0,2. Kalau hidup 0,2, sisanya mati. Mati 0,8, ya. Jadi kalau 4 orang ini anggap aja kayak koin, sama kayak koin kan, hidup dan mati gitu ya. Tapi ada 4 nih koinnya. Ya. Berarti kemungkinannya dia minta apa nih? 2 yang hidup. Ya. Berarti bisa A, B, C, D. Hanya 2 yang hidup. Bisa A, B yang hidup, C, D yang mati. Bisa juga A, C yang hidup, B, D yang mati. Gitu contohnya ya. Ya, kayak gini tabelnya ya. Nah, ini untuk contohnya biasa kan hidup dan mati ya. Tapi kita ganti dengan angka gambar aja. Anggap aja jadi ini yang hidup, ini yang mati nih. Hidup, ini yang mati. Ya. Nah, jadi kemungkinannya aturannya kayak gini. Ya, anggap aja nih yang pertama itu kakek 1, kakek 2, nenek 1, nenek 2 gitu ya. Nah, yang pertama nih hidup semua. Yang ini nih hidup, 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 hidup. Ya, kayak gitu. Yang kedua, hidup, 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 mati gitu ya. Jadi alive, alive, alive. Nih go to heaven gitu.
Nah, di soal nomor 7 dia maunya yang hidup tuh ada 2. Ya. Jadi kalau kita urutin ya, dia cuma mau yang ada 2 hidup. Ya. Nah, kalau kita ngitungin ginian kan capek tuh. Banyak ya ngegambarnya. Nah, saya ada cara lain, yaitu kalian pakai Pascal. Jadi gini, contohnya 1, 1, bikin segitiga Pascal ya. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, tadi kan ada 4 orang. Ya. Nah, ini kalau 1 orang yang ini nih. 1 orang. Kalau 2 orang yang ini. Kalau 3 orang yang ini. Kalau 4 orang pakai datanya yang ini. Ya. Untuk yang ini semua hidup. Ini ada hidupnya 3. Hidup. Ada 3 yang hidup. Yang ini ada 2 yang hidup. Artinya 2 yang mati ya. Yang ini hanya 1 yang hidup. Yang ini mati semua. Ya. Nah, ini biar gampang carinya ya. Jadi kalau mau yang 2 hidup itu pilihlah yang 6. Ya, ini ada 2 yang hidup. Nah, jadi kalau 2 yang hidup kita bisa nyari. Anggap aja kalau hidup 0,2, 0,2, matinya 0,8, 0,8 ya. Berarti kita kali ini 0,2 kali 0,2 kali 0,8 kali 0,8 sama dengan, jadi sama dengan 0,0256. Nah, itu kan kesempatan buat 2 orang yang hidup ya. Nah, tapi variasinya kan ada 6. Kalian bisa lihat di sini variasinya ada 6. Maksudnya apa? Nah, variasinya 6 bisa aja kakek hidup, kakek 2 hidup, nenek mati, nenek mati gitu. Yang hidup tandain yang bulat. Bisa aja kakek hidup, kakek 1 mati, nenek hidup, nenek 1-nya mati. Nah, kombinasi ini ada 6 kombinasi. Ya. Ada yang kakeknya mati semua, neneknya hidup semua gitu. Ya. Ada juga yang kakek nomor 2 yang hidup dan nenek nomor 1 yang hidup. Nenek nomor 2 yang meninggal. Jadi ada 6 variasi. Jadi dari sini, dari kemungkinan ini, jangan lupa kalian tinggal kali 6. 6 kali 0,0256. Ya, maka hasilnya akan jadi 1536 ya. 0,1536. Pilihannya B. Oke, yaitu untuk yang 7. Yuk kita lanjut di nomor 8. Dadu dilempar 2 kali, peluang jumlah mata dadu genap adalah berapa? Dadu dilempar 2 kali itu anggapannya kayak kita ngelempar 2 dadu aja. Ya. Nah, saya kasih tabelnya ya. Nah, ini tabelnya ya. Peluang jumlah mata dadu genap adalah berapa? Nah, di sini dia mintanya jumlah mata dadunya maunya genap.
Yuk kita tandain aja ya. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Ini genap nih. Terus udah pasti yang tengah-tengah ini genap semua nih. Yang angkanya kembar kalau dijumlah udah pasti genap. Nah, lalu yang genap sama genap udah pasti genap. Contohnya 2 sama 4 gitu ya. Ini udah pasti genap. 6 sama 2 genap. Terus ini. Lalu ganjil sama ganjil udah pasti genap. Dan ternyata kalau kalian jumlahkan, dia pas tengahnya loh. Ya. Jadi peluang jumlah mata dadu genap adalah 18/36. Atau bisa kita langsung aja 1/2. Jawabannya ya. Lanjut nomor 9. Sebuah uang logam dan dadu dilempar. Peluang mendapatkan gambar dan mata dadu lebih dari 4. Yuk kita ambil gambarnya. Nah, seperti ini ya. Gambar mana ya? Oh, yang G ya. Terus dia hubungannya dan. Saya gambar dulu ya. G. Gambar. Udah. Terus dan mata dadu lebih dari 4. Berarti ini dong. Ya. Nah, kalau hubungan dia adalah dan, artinya harus kena kedua-duanya. Ya. Untuk hal ini jawabannya ini nih. Ya, yang kena arsiran dari dua-duanya. Grup dari dua-duanya, filter dari dua-duanya. Ya. Jadi ada 2 dari 12. Ya, jadi 2/12 nih jawabannya. Coret, kecilin 1/6. Oke. Nomor 9 jawabannya A. Lanjut di nomor 10. Peluang terambilnya kartu Queen atau kartu merah dari 52 kartu itu ya. Nah, ini gambarnya. Peluang terambilnya Queen atau kartu merah. Kita tandain dulu nih. Queen di sini. Queen atau kartu merah. Nah, Queen dan atau ya. Kalau atau tuh dua-duanya masuk. Jadi ini ikut kartu merah, oke. Kartu Queen juga oke. Nah, kalau dijumlah ada berapa nih? Kartu merah aja udah 26 ya. 26 tambah tambahan kartu Queen hitam. Queen hitam tuh 2. Per totalnya 52. Berarti 28/52 ya. Kita kecilin jadi 7/13. A.
Oke, jawaban nomor 10 adalah yang A. Kita lanjut di nomor 1 esai ya. Sebuah kantong berisi 3 bola putih, 4 bola merah, dan 3 bola hitam. Lalu 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Nah, pertanyaan yang pertama, gambarkan ruang sampel dari percobaan ini ya. Nah, saya akan munculkan gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi kalian bisa lihat, misalkan dari putih, merah, hitam, terus ngambil lagi putih, merah, hitam. Jadi ini ruang sampelnya. Kemungkinan bola yang didapat ya seperti ini, ya. Oke, kita lanjut yang B-nya. Berapa peluang bahwa bola pertama berwarna putih dan bola kedua berwarna merah? Ya, berarti kalian bisa lihat, ambil dari yang putih dulu ya. Ini yang putih. Terus keduanya merah. Gini ya. Berarti yang ini yang kalian mau kan? Putih dan keduanya merah. Tapi kita nggak bisa serta-merta ngambil ini aja 1/9 gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena jumlah bolanya berbeda-beda. Tapi kita bisa ambil satu contoh ini ya dengan putih. Tadi putih berapa ya? Putihnya ternyata tadinya 3 tuh. Berarti 3 per total semua bola 3 tambah 4 tambah 3 adalah 10. Ini peluang untuk putih yang pertama ya. Nah, selanjutnya bola keduanya merah tuh. Merahnya ada 4, tapi ingat, nggak ada pengembalian ya. Peluang merahnya ada 4. Nah, total bolanya setelah diambil yang pengambilan pertama, total bolanya sekarang berkurang. Sekarang jadi tinggal 9. Ya, boleh kita sederhanakan. Ini dicoret sama ini juga, 2 dan 5. Maka peluangnya adalah 2/15. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, lanjut ketiga, berapa peluang bahwa kedua bola yang terambil tidak berwarna hitam? Nah, ini seringkali bikin siswa bingung nih. Tidak hitam berarti bisa putih merah, bisa putih-putih, ya kan? Tapi kalau kalian ngitungnya yang tidak hitam, itu malah repot. Nah, alangkah baiknya kalian ngitung seperti ini. Ya, kalian cari dulu yang hitam-hitam. Jadi, peluang yang hitam-hitam dulu. Hitam. Peluangnya berapa? Ya. Peluang dari hitam-hitam, kita lihat hitam itu ada 3 ya. Saya hitung hitam-hitam, berarti hitam pertama 3 per total semua 10. Hitam kedua karena udah diambil 1, berarti hitamnya tinggal 2 ya, per 9. Sederhanakan. Ini juga sederhanakan. Jadi peluang hitam-hitam itu adalah 1/15. Nah, kalau ditanya peluang bahwa kedua bola terambil tidak hitam-hitam, tidak berwarna hitam, maksudnya dua-duanya hitam. Ya, berarti tinggal 1 dikurangin 1/15. Ini akan mempercepat langkah kalian mencari jawaban. Jadi jawabannya tinggal 14/15. Kok bisa? Nah, kenapa? Karena 1 itu kan bisa kita hitung sebagai 15/15 dikurangin 1/15. Jadinya 14/15. Ini jawabannya, ya. Lanjut di nomor 2. Nah, tersedia angka 2, 3, 5, dan 8. Akan dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka ya, yang berbeda. Nah,
kalian disuruh buatlah diagram pohon untuk menyusun semua kemungkinan dari ketiga bilangan tersebut, ya. Ya, jadinya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat di sini awalnya adalah 2, 3, 5, dan 8. Nah, setelah angka 2, nggak boleh lagi ketemu 2. Ya, selanjutnya 3, atau 5, atau 8. Nah, setelah 2 dan 3, selanjutnya nggak boleh 2 3 lagi, 5, 8 gitu ya. Nah, ini daftar-daftar bilangannya ya. Jadi ini adalah diagram pohonnya. Nah, nanti kalian bikin dengan rapi ya, jangan lupa. Modelnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya ditanya, tentukan peluang terbentuknya bilangan ganjil. Nah, dari gambar yang kalian bikin nih, diagram pohon ini, kalian bisa lihat mana sih yang ganjil. Ini saya gedein dikit ya biar kelihatan. Nah, lihat aja angka yang di belakang nih, 1 ganjil, ganjil, ganjil gitu ya. Nah, untuk hal ini memang kalian harus rada teliti. Ya. Yuk kita hitung dari sini ya, dari yang pertama nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada berapa sih sampel ini semua? Kalau misalkan kita disuruh ngitung total sampelnya, gampang nih. Nah, bilangan pertama ada 4 kemungkinan. Bilangan kedua ada 3 kemungkinan. Bilangan ketiga ada 2 kemungkinan. Kita tinggal kaliin aja. Jadi semua sampel ini tuh ada 24 sampel. Nah, tadi kan kalian disuruh cari berapa banyak sih yang ganjil ya. Jadi tinggal 12 per 24. Jadi yang ganjil itu ada setengah. Ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nih, tentukan peluang terbentuknya bilangan yang habis dibagi 3. Nah, kalau ini kita lihat lagi ya. Kalian ingat kalau bilangan habis dibagi 3 itu syaratnya total jumlah bilangan itu harus bisa juga dibagi 3. Nah, dari bilangan-bilangan itu kan 2, 3, 5, 8. Ya, kita cari bilangan yang 3 bilangan yang kalau dijumlah hasilnya bisa dibagi 3 juga. Ambil contoh pertama nih. 2 tambah 3 tambah 5. Hasilnya kan 10. Lah ini nggak mungkin bisa dibagi 3. Jadi jangan dipakai. Ya. Lagi. 3, 5, 8. Jadinya kan 16 kan. Nah, ini juga nggak bisa dibagi 3. Jadi jangan pakai ketiga komponen ini bersamaan. Nah, saya dapat nih. Ya. 2, 5, 8. Ya. Karena 2 tambah 5 tambah 8 hasilnya 15. 2 tambah 5 tambah 8. 15. Nah, 15 kan bisa dibagi dengan 3. Ya. Nah, supaya tahu berapa sih banyaknya, ya.
gini aja. 258. Pasti kebalikan belakangnya juga bisa nih, 285. Lalu lanjut, start dari 5, 528, 582. Ini bisa dibagi. Terus 8 25, 852. Nah, ke semua nomor ini pasti bisa dibagi 3. Karena apa? Jumlahnya bisa dibagi 3. Ini ada 6 ya. Berarti 6 per total semuanya 24. Kita kecilin 1/4. Oke. Lanjut di nomor 3. Dalam sebuah kelas terdapat 6 siswa laki dan 4 siswa perempuan. Terus kita memilih 2 siswa tersebut untuk jadi ketua dan wakil. Tentukan berapa banyak pasangan yang mungkin terjadi. Nah, untuk soal yang model gini tuh gini ya. Kita bikin kotaknya dulu nih. Ya, ini untuk ketua nih ya. Terus bikin lagi untuk wakil. Nah, anggaplah semuanya sama adil ya. Jadi ada 10 ya, ada 10 siswa ya yang memperebutkan posisi ketua gitu. 10 siswa tersebut adalah 6 laki-laki dan 4 perempuan memperebutkan kursi ketua. Ya. Total ada 10 siswa. Nah, berarti ada 10 yang kemungkinan bisa jadi ketua kan? 10 kemungkinan gitu. Bisa menjadi ketua. Oke, anggaplah salah satu kepilih. Ya, berarti setelah satu orang jadi ketua, berarti kita tinggal milih satu lagi untuk jadi wakil ya. Ya, dari 10 anak tadi, dari 10 siswa tadi udah satu jadi ketua. Berarti calon menjadi wakil itu udah tinggal 9. Ya, kenapa? Karena satunya udah dipilih jadi ketua. Nah, peluang untuk menjadi wakil ada 9 kemungkinan. Ya, dari siswa tersebut. Maka kombinasinya atau variasinya adalah 10 dikali 9. 90 susunan pasangan yang mungkin terjadi dalam pemilihan ketua dan wakilnya. Yang B, berapa peluang bahwa terpilihnya adalah satu laki dan satu perempuan? Nah, untuk soal yang ini gini. Kan peluang terpilihnya 2 nih ya. Ini tadi yang A nih. Sekarang yang B-nya di sini deh. Ini ketua, ini wakil ya. Bisa aja ini laki-laki, ini perempuan ya. Kemungkinan kedua bisa aja kebalikannya. Ini perempuan, ini laki-laki gitu ya. Seandainya yang kepilih sebagai ketua adalah laki-laki, berarti peluangnya 6/10. Seandainya yang kepilih jadi wakilnya itu si perempuan, berarti tinggal 4/. Nah, 1 kan udah diambil ya. Jangan lupa 4/9. Kalau disederhanakan ini 2, ini 3, ini 2, ini 5. Jadinya 4/15. Nah, sekarang posisinya ganti. Ketuanya itu perempuan. Wakilnya laki. Nah, kalau ketuanya perempuan berarti 4/10 dikali 6/9. Nah, kalau kita sederhanakan, yang 6 ini 2, ini 3. Ini 2, ini 5. Hasilnya itu sama, 4/15.
Jadi kalau ditanya peluang bahwa terpilih ya adalah satu laki satu perempuan, bisa dua kemungkinan, bisa LP, bisa PL. Nah, jawabannya kita jumlahin 4/15 tambahin dengan 4/15. Jadi peluangnya adalah 8/15. Ini jawaban untuk yang 3B ya. Lanjut yang C. Tentukan peluang terpilihnya laki semua atau perempuan semua. Nah, untuk yang ini berarti pasangannya tuh ketua dan wakilnya sama-sama satu jenis kelamin ya. Jadi ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, kalau laki-laki ketuanya berarti 6/10, 5/9. Kalau perempuan 4/10 dan 3/9. Nah, karena dia hubungannya tuh atau, berarti nanti kita jumlah ini ya. Yuk kita sederhanakan dulu. Ini 3, ini 2, ini juga, ini 1, ini 3 ya. Jadinya yang ini 10/30 ditambah 4/30. Jadinya 14/30. Kalau mau dikecilin jadi 7/15. Ya, itu peluang yang dipilih itu laki-laki semua atau perempuan semua. Ya, jangan lupa. Jangan cuma laki doang atau perempuan doang. Oke? Nomor 4. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 2 kali. Buatlah semua kemungkinan pasangan hasil pelemparannya. Nah, tunggu sebentar. Saya keluarin tabelnya ya. Simsalabim. Ini adalah tabel dari semua kemungkinan ya untuk 2 dadu. Oke, kalian cukup gambar kayak gini sudah menjawab. Lanjut. Tentukan peluang bahwa semua mata dadu jumlah semua mata dadu lebih dari 8. Berarti minimal 9 ya. Nah, jumlah 9 kita dapetin nih. Di mana ya? Oh, nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang jumlahnya 9. Nah, dia maunya kan apa? Lebih dari 8. Ya. Berarti bisa 9, bisa 10 dan seterusnya. Mentok di 12. Ya. Artinya yang di bawah-bawah ini semua masuk. Ya, ini semua masuk. Ya. Yang ini aja udah 4. Tambah 3, tambah 2, tambah 1. Ya, total ada 10. Oke, 10 per semuanya berapa? 6 kali 6. 36. Boleh ya dikecilin 5/18. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berapa peluang muncul angka sama pada kedua lemparan? Nah, gini nih. Angka sama itu 11, 22,
33, 44, 55, dan terakhir 66. Ini angka-angka sama semua. Ya, totalnya ada 6. 6 per 36. Sederhanain ya. 1 per 6. Ya. Oke. Lanjut di nomor terakhir. Ya, nomor 5. Dari satu set kartu bridge yang isinya 52 kartu ya. Ingat, joker nggak masuk. Sebuah kartu diambil secara acak. Ya. A. Tentukan peluang terambilnya kartu bergambar dan berwarna merah. Oke, sebelum kita bikin yang A, saya munculin dulu gambarnya. Ini gambarnya. Kita gedein dikit. Tentukan peluang terambilnya kartu bergambar dan berwarna merah. Oke, kartu bergambar itu berarti yang Jack Queen King doang ya. Terus dia maunya berwarna merah. Berarti kemungkinannya itu cuman yang warna merah doang nih. Saya tandain dulu ya. Nah, kartu bergambarnya yang ini. Kartu bergambar dan berwarna merah. Nah, kalau kalian lihat syaratnya itu dan. Ya, berarti harus memenuhi kedua syarat. Berarti jawabannya yang ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu. Jadi untuk yang pertanyaan pertama itu adalah 6 per 52. Ya. Next. B. Jika setelah satu kartu itu satu kartu lagi diambil tanpa pengembalian. Jadi ini maksudnya soal A itu udah berhasil tuh dapat satu kartu yang diminta di nomor A. Terus diambil lagi satu. Ya. Dia maunya bahwa kartu keduanya itu adalah kartu as. As kita ada berapa ya? Dia maunya ambil kartu as. As itu ada 4. Ya. Berarti jawaban untuk yang kedua adalah 4 per satu kartu kan udah diambil tadi. Jadi tinggal 51. Ya. Next. C. Hitung peluang bahwa kedua kartu yang diambil bukan angka. Jadi untuk pertanyaan yang 5C ini nggak ada hubungannya dengan AB. Ya, AB udah selesai gitu. Kecuali yang B tadi. B itu ada pertanyaan yang berhubungan dengan si A. Tapi kalau si C enggak. Dia pertanyaan sendiri. Peluang bahwa kedua kartu bukan angka. Bukan angka ada berapa ya? As, Jack, Queen, King. Itu bukan angka. Ya. Total as ada 4. Jack, Queen, King juga semua ada 4. Ya, berarti 4 kali 4 dong, 16. Oke, kita tandain. 16 per semuanya ada 52. Kalau dikecilin jadi 4 per 13. Jadi
Jawabannya 4/13. Ya. Ya, demikianlah soal-soal persiapan buat ujian nanti. Jangan lupa belajar supaya bisa dapat 100. Thank you. God bless.